Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki hari yang ke-23 dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, kesempatan dan kesehatan. Kita masih kembali bisa menghadiri, mengimarahkan Mushola As-Salafiyah di KP Provinsi Riau ini. Kemudian sholawat juga tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Al-Mukarram Buya Haji Marhalim SAG, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Bapak Yurunalis Esos MSI, kemudian Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu pejabat fungsional, serta para ASN dan THR yang hadir di musola pada siang hari ini. Alhamdulillah pada hari yang ke-23 Ramadan ini sudah cukup banyak kegiatan yang sudah terselenggara. Di antaranya seperti tausiah Ramadan yang setiap hari diselenggarakan di musola kita, yang dimana Senin sampai Kamis ba'da zuhur, dan hari Jumat itu mulai dari pukul 8.30 pagi hingga selesai. Kemudian ada program penyaluran KPN Barokah yang alhamdulillah sudah disalurkan, dan dari jemaah musola Darussalam yang menerima juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang telah sudi untuk menyumbangkan hartanya, khususnya pakaian yang masih layak pakai untuk bisa dipakai oleh mereka. Dan mereka juga menyampaikan bahwa pakaian yang kita salurkan itu menjadi baju raya bagi mereka. Terima kasih kepada seluruh jemaah kita, keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang telah bersedekah kepada kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkan dalam Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Baiklah, dan informasi berikutnya bahwasanya besok juga akan diadakan tausiah Ramadan pada zuhur, dan sorenya akan ada acara berbuka puasa bersama di kantor kita, dan nantinya akan diinformasikan lebih lanjut. Baiklah, siang hari ini Al-Mukarram Buya Haji Marhalim SAG telah hadir di hadapan kita. Tanpa memperpanjang mukadimah, kepada Al-Mukarram Buya Haji Marhalim SAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Bapak Jurnalis Basri Esos MSI, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak pengurus Mushola As-Samakiyah bersama seluruh jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita selalu memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur kita kepadanya
dari Allah Ta'ala. Untuk itu perintah-perintah Allah Ta'ala kita taati, larangan-larangannya kita jauhi. Sebagai bukti kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan nikmat berlimpah barokah untuk kita, dan semoga kita senantiasa dilindungi dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berbanyak pula sholawat serta salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat, dan semoga kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tausiah ini saya lanjutkan, saya bertanya sama jemaah, yakin jemaah yang ceramah ini sesuai dengan yang difoto? Yakin ya? Yakin? Karena yang ceramah ini jauh lebih cerah daripada yang difoto itu. Soalnya itu foto saya, foto itu yang dibuat. Ini sengaja kan, supaya kepala dinasnya biar terlihat lebih cantik daripada saya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah sekali lagi kita semua diberi oleh Allah Ta'ala nikmat yang begitu banyak. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan kita tidak sanggup menghitungnya. Allah berfirman dalam Al-Quran An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak tahu jumlahnya. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 27 yang bermakna, jika air di laut dijadikan tinta, pepohonan dan reruntingan dijadikan pena, seluruh dedaunan sebagai kertas. Untuk apa? Mencatat nikmat-nikmat Allah, mencatat kalimat-kalimat Allah. Habis air di laut, habis seluruh pepohonan dan reruntingan, habis seluruh daun, ditambah 7 lautan, maka tetap tidak selesai untuk dicatat. Begitu banyaknya nikmat Allah. Jemaah, makhluk yang paling banyak mendapat jatah nikmat adalah manusia. Karena itu manusia diperintahkan oleh Allah Ta'ala bersyukur. Dan kalau manusia itu bersyukur, yang beruntung bukan Allah, yang beruntung kita. Andai kata tidak bersyukur, yang rugi bukan Allah, yang rugi adalah kita. Dan apa untungnya kalau kita bersyukur? Allah tambah nikmat. Apa ruginya kalau kita tak bersyukur? Kita diazab. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kata Allah, ditambah nikmat. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu tak bersyukur, maka azabku kata Allah sangat pedih. Jemaah, mohon maaf, coba tengok sapi. Sapi itu lebih besar badannya daripada kita. Tapi kalau makan, kebanyakannya adalah rumput. Rumput dan rumput. Tak pernah sapi makan pecel lele. Tak pernah sapi makan ayam Kentucky. Tak pernah sapi makan ikan nila bakar, jus tomat, esteba. Tak pernah. Walaupun badan sapi itu besar, yang dimakannya rumput terus. Tapi kita manusia, semua kita makan. Sapi itu pun kita makan. Tapi tak pernah sapi makan kita. Kalau kita makan sapi, apalagi kalau musim Idul Adha, banyak sapi bertumbangan. Di laut,
paus. Saking besarnya sampai bobotnya 1 ton. Apa yang dimakan oleh hiu, oleh paus yang besar itu? Ikan-ikan yang lainnya. Manusia, paus itu dimakan, hiu itu dimakan. Begitu jatah nikmat paling banyak Allah berikan kepada manusia. Maka sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur. Ini kita ulang sedikit kaji kita sebelum Ramadan kemarin. Nikmat apa yang kita syukuri? Umur. Karena ada orang seumur kita tak bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan dan sudah hari ke-23. Semoga nanti sampai ke akhir Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pula saudara kita bertemu dengan Ramadan tapi badan tak sehat. Ramadan Selasa, asam lambungnya naik hari Senin. Sampai hari ini belum turun-turun asam lambungnya lagi. Di mana dia sekarang? Di atas ranjang rumah sakit. Dia hanya bisa melelehkan air mata, tak bisa beribadah di bulan Ramadan. Umur sampai, tapi apa boleh buat, badan sakit. Siapa jemaah? Umur sampai, badan sehat. Ini nikmat yang mesti kita syukuri. Cara mensyukurinya, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Yang paling utama tentunya adalah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Bapak Ibu jemaah berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Lisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang artinya, orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama gembira saat berbuka, yang kedua gembira ketika berjumpa Tuhannya. Berbuka di sini ada 2 makna. 1, masuk waktu maghrib. Yang kedua, tanggal 1 Syawal. Itu maksud berbuka di sini. Siapa orang yang berpuasa tak gembira ketika berbuka? Tak ada. Yang ada adalah gembira semua. Apalagi di bulan Ramadan, itu segala macam jenis makanan bermunculan. Mulai makanan model lama sampai makanan model terbaru, ada semua. Gelopong, onde-onde, risoles, bakwan, usah tanya lagi. Ada semua. Jus pokat, es laksamana raja mengamuk, es cendol air mata pengantin, ada semua. Tapi bisa bayang-bayangkan ya, buka masih lama lagi. Tadi perut siang lapar, kerongkongan kering, badan lemah, berkumandang azan maghrib, pertanda boleh berbuka. Sekali lagi, siapa yang tak gembira? Bergembira kata Rasulullah. Yang puasanya diterima, yang puasanya tak diterima, yang puasanya sah, yang puasanya tak sah, gembira. Bahkan yang tak berpuasa lebih gembira pula daripada orang. Yang kedua, orang yang berpuasa gembira ketika berbuka, maknanya di sini adalah hari raya. Makanya disebut Aidil Fitri, artinya kembali berbuka. Gembira orang berhari raya, gembira. Memang ada juga orang yang tak gembira tapi tak banyak. Seperti suami yang baru kematian istri, itu sedih. Istri yang baru kematian suami, itu sedih. Anak yang baru ditinggal oleh kedua orang tuanya, itu sedih. Tapi taklah lama dan tak banyak.
Yang dominan orang di hari fitri itu gembira. Kalau makanan, usah tanya lagi, lebih hebat daripada saat berbuka. Tupik lintau, opor ayam, rendang daging, telur separuh masak, telur dadar, telur rebus, soto Medan, ada semua. Tapi saya bayang-bayangkan ya, waktu buka masih nama. Belum lagi tetangga kanan nampak, kiri, depan, belakang. Hari raya itu gembira. Dan ketika akan berhari raya, apa yang kita lihat? Stasiun macet, pelabuhan macet, bandara macet. Kemana saudara kita pulang untuk merayakan Idul Fitri? Tapi jemaah, ada satu kegembiraan yang tidak banyak didapatkan oleh orang berpuasa. Yang mendapatkannya cuma sedikit. Semoga jemaah termasuk saya adalah golongan yang sedikit ini. Apa itu? Gembira bertemu Tuhan. Ini tak banyak. Yang dapat cuma sedikit. Gembira ketika berbuka, semua mendapatkan. Gembira ketika berhari raya, semua merasakan. Gembira bertemu Tuhan, semua orang berpuasa mendapatkan, tidak cuma sedikit. Titik pembahasan kita, gembira yang bertemu Tuhan. Lalu pertanyaannya, orang berpuasa yang bagaimana gembira bertemu Tuhan itu? Jawabannya, orang yang berpuasa di sepanjang kehidupannya. Dia tidak hanya berpuasa dari azan subuh ke maghrib. Dia tidak hanya berpuasa dari awal Ramadan ke akhir Ramadan. Tapi dia berpuasa sampai di ujung hayat. Siapa orang berpuasa gembira bertemu Tuhan? Bukan orang yang berpuasa sekedar tak makan, sekedar tak minum. Tetapi orang gembira bertemu Tuhan adalah yang mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, sampai-sampai hati dan pemikirannya pun dia berusaha mempuasakannya. Orang inilah yang disebut gembira bertemu Tuhan. Jemaah, hakikat puasa itu kan pengendalian diri, self control. Itu hakikat puasa. Mengendalikan diri dari godaan nafsu, syahwat, godaan syaitan, itu hakikat puasa. Mengendalikan diri dari nafsu bukan hanya dari azan subuh ke maghrib, bukan hanya dari awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan, tapi dikendalikan di sepanjang hidup. Itulah hakikat puasa. Dan puasa yang seperti itu tak banyak yang melakukannya. Apa dalil? Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa, mereka hanya dapat lapar dan haus, pahala tak dapat. Apa sebab? Mereka tak mempuasakan anggota tubuhnya. Jemaah, nafsu itu kan ada 3 peringkat. Peringkat paling bawah namanya ammaratu bisu. Di atas itu namanya lawwamah. Orang kalau berpuasa hanya tak makan tak minum, dia bolak-balik tingkat bawah sampai lawwamah. Itu aja. Di situ aja posisinya. Ammaratu bisu naik sedikit, lawwamah turun lagi. Peringkat tertinggi namanya maksul mutma'innah. Siapa yang sampai ke peringkat nafsul mutma'innah? Yang tidak makan, yang tidak minum, dan mengendalikan diri dari segala serangan syahwat dan nafsu. Orang
wahai jiwa yang tenang, wahai yang pandai mengendalikan nafsu, wahai yang tidak memperturutkan nafsu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang. Pulang kemana? Pulang bertemu Tuhan. Dalam keadaan puas, dalam keadaan senang, dalam keadaan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Begini mesranya panggilan Allah untuk siapa? Yang pandai mengendalikan dirinya, yang sampai ke level tertinggi, nafsul mutmainnah. Diajak oleh Allah pulang, bertemu dengannya, kemudian diakui sebagai hambanya dan dimasukkan ke dalam surga. Jemaah, kapan titik awal kita bertemu Tuhan ini? Di ujung kehidupan kita itulah. Itu titik awalnya. Datanglah nanti malaikat maut bersama rombongan. Rombongan malaikat maut itu membawa kain kafan dari surga. Mau mencabut nyawa siapa dia? Nafsul mutmainnah. Mau mencabut nyawa siapa dia? Mencabut nyawa orang yang pandai mengendalikan nafsu syahwatnya. Bagaimana ketika malaikat itu datang? Dia ucap salam jemaah. Assalamualaikum. Dia ucap salam nanti kepada orang tersebut. Lalu sebelum mencabut nyawanya, apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsu thayyibah. Wahai yang pandai mengendalikan diri, wahai yang tak memperturutkan nafsu, wahai yang tidak bertuhankan kepada setan, irji'i, ayo pulang ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menemui Tuhanmu dalam keadaan dapat ampunan dan diridhoi. Saya tanya sama jemaah, kalau begini panggilan yang kita dengarkan nanti, gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Gembira. Ini yang kita kejar. Wahai jiwa yang tenang, wahai yang pandai mengendalikan nafsu, ayo pulang bertemu Tuhan. Diredhoinya engkau dan engkau mendapatkan ampunan. Subhanallah. Lalu mengapa malaikat maut mencabut nyawa orang itu pelan-pelan, baik-baik, hati-hati. Begitu dicabut, keluarlah bau yang sangat harum, semerbak lagi. Seluruh malaikat bisa mencium sampai harumnya, tapi makhluk bernama manusia Allah tak izinkan. Lalu di mana roh tadi diletakkan? Dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu dibawalah roh ini naik ke atas bertemu Tuhan. Dilewatilah langit nomor 1 sampai langit nomor 7. Sampai di langit nomor 1, malaikat penjaganya bertanya, ini roh siapa? Roh bulan bin bulan. Kita sebutlah umpamanya contoh. Ini roh salah seorang jemaah mushola as-Sabakiyah. Harum baunya. Karena rajin sholat berjamaah, rajin duduk mendengar ceramah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Itu ada catatannya di malaikat itu. Pantas harum baunya. Harum. Kau muslimin, kau muslimat. Lalu dibuka pintu langit. Begitu dibuka pintu langit, seluruh malaikat yang ada di langit pertama bisa menciumnya. Hebat lagi
Mungkin di bumi kurang viral, tapi di langit viral. Atau ada orang di bumi viral, di langit viral. Yang memiralkannya di langit siapa? Saya ulangi, Allah Ta'ala. Jadi zikir-zikir kita, amal-amal kita itu dibangga-banggakan Allah di depan malaikatnya. Allah sebut-sebut nama kita. Jemaah, malaikat itu ikut bermajelis dengan kita. Kapan? Satu, waktu sholat. Ketika kita sholat berjamaah, malaikat ikut. Lebih-lebih lagi ketika sholat subuh, itu malaikat ikut. Tiap waktu bertemu malaikat, tentu malaikat kenal dengan dia. Kemudian majelis ilmu seperti ini, ramai kita sekarang ini jemaah, lebih ramai lagi malaikat. Cuma bedanya kita tak melihat mereka, mereka melihat kita. Kita ini ramai. Saya di SDM isi juga, di kantor Bapeda isi juga. Banyak kantor-kantor yang kita isi benar-benar as-samakiyah yang paling ramai jemaah. Tapi ingat, malaikat lebih ramai. Jadi malaikat sekarang kenal dengan Bapak Ibu. 30 hari Ramadan kenal. Kemudian dibawalah roh tadi naik ke langit nomor 2. Hebatnya, malaikat langit nomor 2 pun mencium harumnya. Hebatnya lagi, malaikat langit nomor 2 pun mengenali. Subhanallah. Singkat cerita, sampailah ke langit nomor 7. Kemudian diangkat lagi sampai menemui Allah Ta'ala. Apa kata Allah kepada malaikat pembawanya? Tuliskan tempatnya di dalam surga. Pertanyaan, gembira tidak? Kiamat masih lama. Kita sudah didaftarkan masuk surga. Yang daftarkan siapa? Allah. Allah yang daftarkan, malaikat yang tuliskan. Setelah itu apa kata Allah kepada malaikat? Pulangkan rohnya ke badannya. Dengan pelan-pelan roh dipulangkan ke badan. Berarti kita hidup lagi, pusat hidup lagi, tapi hidup di alam barzakh. Kenapa kita dihidupkan? Kita akan diberikan soalan-soalan. Apa kata malaikat tersebut? Marrabuk? Dia jawab, Tuhan Allah. Wa man nabiyyu? Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Wa man dinu? Agamamu? Islam. Begitu dia bisa menjawab, Allah Ta'ala datangkan sesosok makhluk yang sangat indah, harum semerbak mewangi, datang mendekati. Karena dia tak tahu lalu bertanya, siapa engkau? Kata makhluk itu, akulah ibadah. Jadi kita tak sunyi sepi dalam kesendirian kita. Ada makhluk yang menemani, itulah amal kita. Apa kata makhluk tersebut? Akulah puasamu, akulah salat berjamaahmu, akulah baca Qur'anmu, akulah infak sedekahmu, akulah pahala duduk di majlis ilmumu. Aku disuruh Allah menemanimu sampai kiamat datang. Gembira atau tidak? Gembira. Cukup sampai di situ? Belum. Allah lapangkan kuburnya, sesayup mata memandang. Lapang saja? Tidak. Allah buat seindah taman surga. Ada yang pernah pergi, Pak? Ada yang pernah pergi? Nah, Sungai Aceh? Sungai Jauh. Sungai mana? Sungai Jauh. Sungai Jauh? Pulau Cinta? Ya. Dibandingkan dengan kuburan orang ini, Sungai Aceh, Sungai Gelombang, Pulau Cinta kecil. Bapak Ibu ke negara mana pernah pergi? Taman mana yang paling indah? Lebih indah kuburan orang tadi, seindah taman surga. Dalilnya, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu gerbang menuju akhirat. Raudhah min
seperti taman surga, tapi ada juga kuburan seperti lubang-lubang neraka. Orang ini kuburannya seindah taman surga. Selesai sampai di situ belum? Allah datangkan alas dari surga untuknya. Disitulah dia beristirahat. Menjelang kiamat datang, apa yang dia lihat? Surga sebagai tempat tinggalnya. Inilah dia puasa yang dimaksud gembira bertemu Tuhan. Titik awalnya di ujung kehidupan kita. Yang mana yang mendapatkan? Yang puasanya sepanjang kehidupan. Apa intinya? Pengendalian diri. Jadi puasa bukan hanya dari azan subuh ke maghrib, bukan hanya dari awal Ramadan ke akhir Ramadan, tapi hakikatnya adalah mengendalikan diri seumur hidup. Akan bahagia nanti di titik awal bertemu Tuhan, yaitu saat kita meninggal dunia. Masuk surga, disitulah puncaknya. Karena apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah kita bercahaya, kita akan melihat Tuhan kita. Jemaah. Tapi kalau puasanya hanya tak makan, tak minum, kunjing jalan, ribah jalan, pokoknya jalan semua. Cuma tak makan, tak minum aja puas. Orang ini cuma dapat dua kegembiraan. Satu gembira berbuka, yang kedua gembira berhari raya. Gembira bertemu Tuhan dapat? Tidak. Tidak dapat. Lalu bagaimana orang ini di akhir hayatnya? Datang malaikat maut bersama hubungan, membawa kain kapan dari neraka. Tak pakai salam jemaah. Kalau yang tadi pakai salam, kalau ini tak pakai salam. Apa kata malaikat maut sebelum mencabut nyawanya? Ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai yang memperturutkan nafsu, wahai yang tidak salat, wahai yang tidak puasa, wahai yang tidak bersedekah, wahai yang tidak mau dengar ceramah, kau turunkan nafsumu. Irji'i, pulang. Irji'i ila rabbik, pulang kepada Tuhanmu. Bisa khatim minallahi wa ghadabi, dengan murka dan marahnya. Begitu kata malaikat. Lalu jemaah, dicabutlah nyawa orang ini dengan emosi sekeras-kerasnya. Begitu dicabut, keluar bau yang sangat busuk. Alhamdulillah Allah tak izinkan kita bisa mencium. Yang wangi pun kita tak bisa, yang busuk pun kita tak bisa. Andai Allah izinkan kita bisa mencium, banyak mayat-mayat yang tak terurus mungkin. Kenapa? Busuk baunya. Mustafa Kamal Atatürk, Khalifah Utsmani berakhir di tangannya. Siapa dia? Presiden Turki. Ketika dia diangkat jadi presiden, mohon maaf, kezalimannya luar biasa. Hukum Islam dirubah semua, sampai-sampai azan pakai bahasa Turki. Tak seperti azan Mulo Yunanis tadi ya Pak. Itu bahasa Arab tuh. Pakai bahasa Turki. Semua hukum dirubah. Singkat cerita, apa kata Mustafa Kamal Atatürk? Apakah sekarang Tuhan lebih berkuasa daripada saya? Fir'aun jemaah cuma ngomong aku Tuhan, berarti itu nempel kan? Tapi Mustafa Kamal Atatürk apa katanya? Apakah Tuhan sekarang lebih berkuasa daripada? Dengan takut Perdana Menteri menjawab, tidak, engkaulah yang lebih berkuasa. Singkat cerita jemaah, Allah siksa Mustafa Kamal Atatürk di dunia sebelum di akhirat di neraka. Kenapa? Ini bukan hamba Tuhan. Ini hamba nafsu. Ini bukan hamba Allah, ini hamba setan. Allah siksa ya. Apa siksanya? Allah buat kulitnya gatal, mulai telapak kaki sampai ke bawah. Jemaah
dipasang salep di badannya, tambah gatal. Ini tubuh bekas-bekas luka kuku untuk diganti. Allah buat perutnya besar. Semakin hari semakin besar. Ada apa dalam perutnya? Cairan. Dicari dokter untuk menangani. Bagaimana caranya? Kata dokter disuntik. Begitu disuntik, perut Mustafa Kemal Atatürk untuk dikeluarkan cairan, itu busuknya luar biasa. Penyakitnya komplikasi. Sehingga dia tak sanggup lagi tinggal di istana. Kenapa? Istana itu dia rasakan seperti neraka sebelum dia masuk neraka sebenarnya. Panas. Akhirnya dia minta antar ke tengah lautan. Apa yang terjadi sampai di tengah lautan? Ternyata bertambah tak nyaman. Akhirnya balik lagi ke istana. Singkat cerita, mati. Waktu dia mati, itu busuknya luar biasa. Sampai-sampai ulama-ulama yang tersisa di Turki tak sanggup menyelenggarakan jenazah. Dia punya adik perempuan. Adik perempuannya mohon terus kepada ulama-ulama yang masih tersisa agar jenazah bangkai ini yang busuk ini diselenggarakan. Diselenggarakanlah. Terakhir dikuburkan. Tak mau bumi menerima. Dan digali lubang, dimasukkan ke dalam, dilempar kuburan itu ke atas. Akhirnya Mustafa Kemal Atatürk ditimpa pakai mamar seberat 40 ton. Di mana kuburannya? Di Ankara, Turki. Pernah dia masuk di situ? Belum masuk kita. Terus kok bisa menceritakannya apa coba? Tapi sekarang kalau kita pergi ke sana, tak dibenarkan untuk berkunjung ke situ. Apa alasan pemerintah Turki sekarang? Masa orang seperti itu dikunjungi? Ditengok-tengok jauh dia. Dan busuknya luar biasa. Alhamdulillah, tak banyak yang seperti itu. Kalau semuanya seperti itu, saya ulangi, banyak jenazah-jenazah yang tak terurus. Kembali ke hadis tadi. Dimasukkanlah di dalam kain kafan yang dibawa dari neraka. Dibawa naik ke atas. Sampai di langit nomor 1, malaikat nutup hidung. Lalu bertanya malaikat, ini roh siapa? Kata malaikat pembawanya, aku ini tak kenal. Masa tak kenal? Iya. RT berapa tinggal? Entah. Kira-kira begitulah. Kenapa malaikat tak kenal? Tak pernah bermajlis dengan malaikat. Setelah jemaah jarang. Padahal itu majlis malaikat. Duduk di majlis ilmu tak mau. Padahal itu majlis malaikat. Di mana ada malaikat, di situ dia tak ada. Tapi nanti kalau jemaah meninggal bisa kenal semua malaikat. Kenal. Baik yang ada nama di bajunya, dia tak ada nama, kenal malaikat. Cuma yang ada nama lebih cepat dikenal. Yang tak ada nama ini malaikat berubah hadisnya. Oh, pakai Rasul. Kalau pakai namanya mah. Saya serius. Jadi malaikat itu ketika bertanya, ini roh siapa? Aku tak tahu. Karena memang tak pernah bersobo, tak pernah bertemu. Akhirnya jemaah dibuka pintu langit untuk dia. Hendak aku lagi berjumpa Tuhan. Apa ayatnya? Al-Anfal 40. Bunyi ayat, la tufattahu lahum abwabus sa'ah wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Apa kata Allah dari atas sana? Usah buka pintu langit dan tak boleh masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Begitu tak inginnya Allah bertemu dengan dia. Usahakan bertemu Allah, buka pintu langit pun Allah larang. Masuk surga tak bisa. Kapan baru boleh buka pintu langit? Kalau unta masuk ke lubang. Bila untuk masuk lubang jarum. Awak masukkan benang ke jarum aja tak jadi-jadi. Ini unta pula masuk lubang jarum. Kapan jemaah? Mustahil. Begitulah Allah tak ingin bertemu dengan dia.
dicampakkan roh ke badan, hidup lagi hidup, tapi hidup di alam barzakh. Untuk apa? Diberi pertanyaan yang sama. Marabuk, memang begitu? Dia bernama. Wa man nabiyyu? Memang begitu kan? Wa ma dinu? Karena ditanya dia menganggap emosi mereka. Apa angan oh kecil mereka. Ada bertanya apa ngece apa mereka. Nanti ditambah-tambah saya dari mana? Tidak dari siapa. Nah, nanti setelah kamu hari sudah ada ini tambah-tambah saya. Kira begitulah agaknya. Ada bertanya orang perhatian. Ngece aman jawab kamu yang menanggung. Akhirnya malaikat pukul orang ini pakai tongkat. Tongkat yang dibawa malaikat itu kalau dipukulkan ke gunung pecah. Sekarang dipukulkan ke badannya. Bayangkan apa itu jadi. Dipukul, dipandu sehari-hari, barulah dia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangat merugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangat merugi. Dipukul, dipandu sehari-hari, barulah dia sadarkan diri. Tak ada guna sadar waktu itu. Terlambat bro, terlambat. Akhirnya karena dia tak bisa menjawab, Allah datangkan kepadanya makhluk yang sangat busuk. Sebusuk rohnya tadi ketika dijawab. Dia tak kenal sama makhluk itu, lalu dia bertanya, engkau siapa? Akulah manusia. Aku dosa tak puasamu, dosa tak salatmu, dosa memperturutkan nafsumu. Kau jangan pura-pura tak kenal. Akulah hasil hidupmu. Aku datang disuruh Allah menemanimu sampai kiamat tiba. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Lalu Allah buat kuburnya sempit. Itu yang saya baca hadis tadi. Ada kuburan seperti taman surga, ada kuburan seperti lubang neraka. Lalu Allah datangkan alas dari neraka dan Allah tampakkan neraka itu kepadanya. Itu yang dia lihat sampai tiba kiamat. Maka puasa ini bukan hanya gembira saat berbuka, bukan hanya gembira ketika berhari raya. Kejarlah kegembiraan yang ketiga, gembira bertemu Tuhan kita. Semoga kita bertemu Tuhan kita, Dia pun ingin bertemu dengan kita. Apa bunyi hadis? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang bertemu Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Ramadan adalah sebagai kesempatan Bapak Ibu jemaah untuk melatih diri yang suatu hari kita pasti kembali. Semoga kita mendapat sebuah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, ini singkat saja ulang-ulang kaji yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaat untuk saya dan kita semua. Selamat beribadah dengan lebih semangat sampai ke akhir Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menerima puasa kita, baca Quran kita, tarawih fikir kita, salat berjamaah kita, duduk majlis ilmu kita, infak sedekah kita, dan semua amal kita semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu jemaah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustaz Haji Mahal Esagi yang telah menyampaikan tausiah kepada kami semua.
berikan jadi manfaat khususnya di Ramadan 1440 Hijriah ini. Alhamdulillah infak terkumpul pada siang hari ini yaitu sebesar Rp321.000. Rp321.000. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah rutin berinfak di mushola kita. Dan insyaallah besok siang tausiah Ramadan akan kembali dilanjutkan bersama Al-Ustaz Haji Zulfikar Nikmat, untuk kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar kita kembali meramaikan mushola kita ini. Itu saja acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.